wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan, founder kursus sabunpembersih.com. Kursus ini mudah, murah, dan praktis. Saya doakan peserta yang menyaksikan tayangan ini selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan di proses-proses tahapan pembuatan aneka macam sabun ini. Semoga kursus ini bisa menjadi jalan rezeki bagi peserta yang ingin membuat usaha aneka pembersih. Di kursus bisnis sabun ini, kita akan membuat berbagai macam jenis sabun. Yang pertama, sabun cuci piring antibakteri. Kedua, sabun cuci tangan antibakteri. Ketiga, karbol serai antibakteri. Keempat, karbol pinus antibakteri. Kelima, pembersih kaca antibakteri. Keenam, pelembut pakaian antibakteri. Ketujuh, pembersih keramik antibakteri. Dan yang terakhir, kita akan membuat hand sanitizer antibakteri. Kenapa sih produk-produk tadi yang kita buat? Karena produk-produk tadi sangat dibutuhkan di kehidupan sehari-hari. Bahkan berpotensi besar untuk dijadikan peluang usaha. Apalagi di musim pandemi COVID-19 ini, yang mana produk-produk tadi sangat diburu, dicari masyarakat, dan bisa untuk dijual. Bisa dijual dengan berbagai macam kemasan, dan dijual dengan cara online ataupun offline. Akhir-akhir ini harga di pasaran untuk produk-produk tadi sangat melambung tinggi. Oleh karena itu, kursus ini bisa dijadikan solusi, menghemat kebutuhan rumah tangga, dan untuk para peserta kursus sabun ini bisa dijadikan peluang usaha yang sangat menjanjikan. Bahan-bahan yang diperlukan untuk pembuatan kursus bisnis sabun ini sangat mudah sekali didapatkan. Bisa dibeli secara online atau didapatkan di toko kimia terdekat di rumah Anda. Di video ini saya akan ajarkan proses pembuatannya step by step dengan lengkap dan mudah. Langsung saja kita ke proses pembuatannya. Selamat mengikuti. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan alat-alat yang dipergunakan untuk proses pembuatan sabun pembersih ini. Yang pertama ada wadah takar, kemudian timbangan digital, kemudian corong, kemudian tabung takar, kemudian gelas takar, termometer air, sendok, pengaduk kecil, pipet, kemudian pH digital, dan juga pengaduk besar. Barang yang dipergunakan boleh tidak sama dengan yang ada di sini. Bisa mempergunakan bahan atau alat-alat yang tersedia di rumah Anda. Aquades adalah bahan utama untuk proses pembuatan beberapa produk sabun yang akan kita buat nanti. Kami sarankan Aquades yang dipergunakan itu ber-pH 6-8. Untuk menghitung atau mengukur pH airnya atau Aquadesnya, kita bisa mempergunakan pH digital seperti ini. Kita bisa ukur ya. Selain dengan mempergunakan pH digital seperti ini, kita juga bisa mempergunakan pH kertas seperti ini atau kertas pH. Kita bisa celupkan, kemudian nanti bisa kita ukur sesuai dengan ukuran pH yang ada di kertas pH ini. Baik teman-teman, kursus bisnis sabunpembersih.com sudah saat yang ditunggu-tunggu untuk proses atau saya sebutkan bahan-bahan pembuatan hand sanitizer ya. Langsung saja kita sebutkan bahan-bahan untuk pembuatan hand sanitizer ini. Yang pertama ini sebagai bahan utama juga yaitu Aquades. Kita memerlukan Aquades sebanyak 400 ml. Aquades yang dipergunakan itu yang ber-pH 6-8 ya. Bahan selanjutnya yang penting yaitu Metocel 3 gram. Kita memerlukan 3 gram Metocel. Ini berfungsi sebagai pengental. Metocel berasal dari pulp pinus. Bahan selanjutnya yang kita perlukan yaitu Emulgente sebanyak 4 gram. Emulgente sebanyak 4 gram ini berfungsi sebagai penetral pH. Ini adalah emulsi yang baik untuk air di dalam minyak. Bahan selanjutnya yaitu aloe vera ekstrak. Kita memerlukan sebanyak 50 ml. Aloe vera ini berasal dari lidah buaya, berfungsi untuk perawatan kulit kering dan juga antibakteri. Bahan selanjutnya yang kita pergunakan yaitu Nipagin. Kita memerlukan Nipagin sebanyak 2 gram. Fungsi dari Nipagin ini yaitu sebagai bahan pengawet dan juga bersifat sebagai antibakteri. Selanjutnya yang kita pergunakan yaitu gliserin. Kita memerlukan sebanyak 2 gram.
Fungsi dari gliserin ini yaitu mencerahkan warna kulit. Ini cocok untuk kulit ya. Dan juga membantu menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel pada kulit. Bahan selanjutnya yang kita pergunakan yaitu eucalyptus essential oil. Kita hanya memerlukan 2 ml saja. Karena minyak ini berfungsi sebagai pengobatan juga, berasal dari pohon cemara. Dan bahan yang cukup penting lainnya yaitu alkohol 96%. Kita membutuhkan sebanyak 600 ml. Ini ada alkohol organik murni yang jauh lebih baik dan aman dipergunakan untuk kulit. Yaitu adalah bahan-bahan untuk pembuatan hand sanitizer. Yuk langsung saja kita ke proses pembuatannya. Selamat mengikuti ya. Baik, di proses pembuatan hand sanitizer ini kami memerlukan alat-alat tambahan seperti kompor, kemudian wadah pemanas seperti ini, termometer, kemudian beberapa wadah takar seperti ini, gelas takar, kemudian pengaduk yang besar dan juga pengaduk kecil seperti ini. Bahan yang diperlukan ini atau alat yang diperlukan ini tidak harus sesuai dengan yang ada di video ini ya, bisa juga yang ada di sekitar rumah Anda. Baik, langsung saja langkah yang pertama yang kita lakukan yaitu kita panaskan terlebih dahulu Aquades sebanyak 300 ml ke wadah pemanas seperti ini. Kita sisakan 100 ml seperti ini. Nah, kita panaskan Aquades ini hingga mencapai suhu 70 derajat Celcius. Setelah kita lihat di sini suhunya mencapai 70 derajat Celcius, maka segera kita matikan kompornya. Kemudian kita tuangkan air panas ini ke wadah takar ini. Seperti ini. Kemudian selanjutnya kita masukkan bahan yang pertama yaitu metosel ke dalam air panas tadi. Kita tuangkan sedikit demi sedikit metoselnya sambil kita aduk hingga benar-benar tercampur rata dan berwarna putih seperti ini. Ya, setelah tercampur rata metosel ini kita sisihkan dan kita diamkan hingga larutan ini mencapai suhu ruangan. Kita sisihkan di sini. Kemudian langkah berikutnya yaitu kita masih memiliki sisa Aquades sebanyak 100 ml. Kita pisahkan terlebih dahulu atau kita tuangkan ke wadah atau gelas takar kosong ini sebanyak 50 ml. Ya, seperti ini. Masih ada 50 ml. Ini nanti akan dicampurkan bahan selanjutnya yaitu emulgen T sebanyak 4 gram ini kita campurkan ke dalam wadah takar ini. Seperti ini. Emulgen ini berfungsi sebagai penetral pH. Kita aduk. Ya, setelah tercampur rata, bahan selanjutnya yang kita masukkan adalah aloe vera ekstrak. Aloe vera ini sangat cocok untuk kulit kering dan juga antibakteri. Sangat bagus untuk hand sanitizer ya. Kita campurkan aloe vera ekstrak sebanyak 50 ml sambil kita aduk perlahan. Setelah tercampur rata seperti ini, bahan selanjutnya yang kita masukkan yaitu gliserin. Kita masukkan gliserin. Kita masukkan gliserin. Gliserin ini juga cocok untuk kulit ya. Ini berfungsi untuk mencerahkan warna kulit dan juga menghilangkan kotoran di kulit. Gliserin sudah kita masukkan. Kemudian selanjutnya yang kita masukkan yaitu eucalyptus essential oil. Kita masukkan. Biasanya minyak ini berfungsi juga untuk pengobatan. Baik, kita aduk rata seperti ini. Kemudian bahan selanjutnya yang kita masukkan adalah alkohol sebanyak 600 ml. Ini adalah alkohol murni ya, yang ramah untuk lingkungan sehingga aman untuk tangan.
Kita tuangkan sambil kita aduk hingga tercampur rata. Baik, setelah tercampur rata seperti ini, kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita sisa dari bahan yang tadi, yaitu nipagin. Kita akan larutkan nipagin ke air atau aquades sebanyak 50 ml tadi. Seperti ini. Kemudian kita aduk. Baik, nipaginnya setelah tercampur rata, kita bisa campurkan ke dalam larutan yang tadi, yang alkohol ya. Kita masukkan nipagin perlahan-lahan sambil kita aduk. Seperti kita ketahui, nipagin ini berfungsi sebagai pengawet dan juga bersifat antibakteri. Setelah tercampur rata, langkah terakhir yang kita proses atau kita lakukan yaitu larutan yang pertama tadi yang berisi aquades dan juga metosel itu kita campurkan ke dalam larutan alkohol tadi. Kita masukkan secara perlahan sambil diaduk hingga benar-benar tercampur rata. Seperti ini. Kita aduk hingga benar-benar tercampur rata. Baik, setelah diaduk rata seperti ini dan juga sudah tercampur rata, terlihat cairan sudah sedikit mengental juga, maka larutan ini sudah siap atau sudah selesai dan bisa langsung kita lakukan pengemasan. Baik, saat ini langsung saja kita ke proses pengemasannya ya. Untuk pengemasannya kita bisa kemas di botol dengan berbagai macam ukuran, bisa 1 liter, 5 liter, 1,5 liter, ataupun 500 ml sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Langsung saja kita kemas di wadah 1 liter berbentuk seperti ini. Kita nanti juga mempergunakan pumpnya ya untuk agar bisa dengan mudah bisa dipergunakan hand sanitizer-nya. Baik, sudah 1 liter di wadah seperti ini, kita tutup. Ya, sudah selesai, hasilnya seperti ini. Sudah siap untuk dipasarkan, baik offline ataupun online, juga bisa dipasarkan di sekitar rumah Anda. Mudah bukan untuk membuat hand sanitizer ini? Baik, silahkan langsung dipraktekkan saja yang bahan-bahan dan juga alat-alat yang sudah dibutuhkan tadi, dan langsung silahkan dicoba. Semoga sukses ya.